Sekolah SMA Negeri 4 Kota Tangerang, sebuah sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan dan ketertibannya. Setiap siswa dituntut untuk selalu mematuhi peraturan. Keterlambatan adalah pelanggaran yang tak bisa ditoleransi. Tapi, pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika sebuah keterlambatan justru membuka pintu menuju petualangan yang tak terduga? Terlambat. Pintu udah mau ditutup. Kalian tahu kan peraturan sekolah ini seperti apa? Tapi Bu, hari ini kan hari yang spesial. Masa kami dihukum? Spesial apanya? Semua hari juga sama aja. Lalu, alasan kalian sekarang apa? Bu, tadi pas di jalan ban motor saya kempes. Jadi saya harus nambah dulu deh. Bohong, kamu aja nggak bawa motor. Tapi tadi teman saya banyak kempes Bu, jadi saya ikut telat deh. Alah, alasan aja. Kalau kamu apa? Kalau saya Bu, tadi pagi saya ngeliat ada kucing di atas pohon. Kan kasihan ya Bu, jadinya saya tolongin kucing dulu. Nolong kucing? Emang harus kamu yang nolong kucing? Iya Bu, soalnya cuma saya doang Bu yang berani naik ke atas pohon. Saya kan spiderwoman lokal. Ya Allah, kamu tuh alasannya nggak masuk akal banget. Terus kamu apa? Intinya tadi malam saya mimpi bertemu dengan mendiang kakek saya. Beliau berpesan, hari ini saya tidak boleh masuk sekolah sebelum jam 8. Kalau tidak, akan terjadi sesuatu yang buruk. Hah? Mimpi? Kakekmu? Alasan apa itu? Bener Bu, saya bohong. Ini semua demi keselamatan kami. Baiklah, karena hari ini mood saya lagi baik, saya akan izinkan kalian masuk. Tapi sepulang sekolah, kalian harus membersihkan gudang ya. Yaudah deh Bu, nggak apa-apa. Apapun itu semua bakal kami lakukan asal bisa masuk ke kelas. Makasih Ibu. Akhirnya, dengan berbagai alasan yang sebenarnya mungkin tidak masuk akal, mereka berhasil meyakinkan guru untuk diizinkan mengikuti pelajaran. Namun, hukuman tetaplah hukuman. Membersihkan gudang sekolah menanti mereka sepulang sekolah nanti. Pagi yang cerah menyambut hari baru di SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Bel berbunyi menandakan dimulainya mata pelajaran pertama, sejarah. Sampai anak-anak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran sejarah, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita akan membahas kerajaan Hindu yang ada di Nusantara ya. Kerajaan-kerajaan lagi, bosan banget. Iya, kalau ada yang seru gitu. Oke, jadi karena kalau kita sudah membahasnya bahwa ada beberapa kerajaan-kerajaan besar yang berjarak Hindu Buddha di Nusantara. Yang pertama ada Sriwijaya. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang dimana mereka tuh pusat perdagangan dan kebudayaan Buddha di Sumatera. Lalu yang kedua ada kerajaan Mataram Kuno. Mataram Kuno merupakan kerajaan-kerajaan yang dimana mereka tuh membentuk candi-candi megah yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Maaf Bu, izin bertanya, apa benar cerita-cerita itu menurut Anda? Kayaknya itu cuma ada cerita-cerita dongeng aja deh Bu. Jadi kerajaan itu beneran ada nak, karena mereka tuh meninggalkan prasasti, lalu candi dan juga beberapa artefak
lain yang bisa kita lihat dan juga kita pelajari bersama. Tapi Bu, kenapa sekarang nggak ada lagi kerajaan-kerajaan seperti itu? Apa karena udah zaman? Nah, jadi kerajaan itu pada zaman sekarang bukan nggak ada, tapi hanya sedikit yang menggunakannya. Kenapa dulu banyak sekali? Karena memang itu umum digunakan. Kalau sekarang kita tuh sudah menggunakan bentuk pemerintahan yang dimana itu adalah sistem demokrasi yang dimana itu tuh lebih mengikuti gaya hidup kita. Nah, jadi selain Sriwijaya dan Mataram kuno, di Indonesia juga ada kerajaan yang bernama Kediri. Kediri ini terkenal karena mereka itu makmur. Lalu selanjutnya ada kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini mereka dikenal karena mereka tuh berambisi banget untuk menguasai Nusantara anak-anak. Tetap aja aku nggak percaya. Kayaknya itu cuma dibuat-buat aja deh biar kita belajar sejarah. Iya sama, aku juga nggak percaya. Lagian kerajaan-kerajaan kayak gitu emang beneran ada. Oke, jadi dari beberapa materi yang sudah kita bahas tadi, Ibu mau kalian membuat poster maupun video yang berisi tentang fakta-fakta menarik, lalu animasi atau apapun yang menurut kalian kreatif, lalu kalian bisa unggah di media sosial menggunakan hashtag Video pendek, poster, apaan sih? Ribet banget. Iya, kenapa harus bikin video atau poster segala sih? Mendingan tidur di rumah kan? Kerajaan Nusantara dan hashtag sejarah keren. Dan Ibu minta kalian untuk tag Ibu di akun kalian biar Ibu mudah untuk menilainya. Dan jangan lupa berisi nama, kelas, dan juga nomor absennya anak-anak. Oke, dari materi yang tadi sudah kita bahas, ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu dan Ibu tunggu tugasnya secepatnya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi. Jangan gitu dong, siapa tahu kan video kita bisa viral. Lagian juga kita bisa banyak belajar tentang sejarah dengan cara yang lebih seru. Lu lupa tadi? Kita kan disuruh bersihin gudang. Jangan dulu ya. Oh iya, ini males banget. Cece, Yaya, dan Lea langsung datang ke gudang sekolah dengan tanggung jawab. Tetapi, suasana gudang gelap dan sangat berdebu. Lampu mati. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari jendela dan ventilasi. Zaskia, Cece, dan Lea masuk dengan perasaan tidak nyaman. Iya, merinding banget. Lampunya mati juga lagi. Jangan-jangan ada hantu. Udah lah, jangan nakut-nakutin. Saya kan cuma konser. Ini kita cepet selesaiin aja, cepet selesai. Udah, Bu. Dan tanpa basa-basi, dengan semangat yang membara, mereka membersihkan gudang sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Aduh, debunya tebal banget sih. Aku nggak kuat deh. Itu suara apa? Kayak suara ngegelinding. Mana? Jangan deh. Hantu, itu pasti hantu.
dipegang ya, siapa tahu itu jebakan. Tapi kok kayaknya menarik ya? Coba buka dong ya. Bukan di gudang lagi ya? Wah, rumahnya kayak istana. Wanginya enak banget. Kayak ada bunga dan rempah-rempah. Iya. Ini kita lihat dulu. Jangan asal pegang dulu ya. Itu suara apa? Ada suara nangis. Jangan itu hantu. Tenang, ayo kita cek dulu. Mana ini? Itu ada anak kecil. Ayo samperin. Aku tadi main di bawah pohon, terus cincinnya hilang. Padahal mau aku kasih ke Dewi Tara, dia sudah membantu keluarga aku saat berdagang. Kita bantu cariin ya, Dek. Ayo dek. Bocah-bocah. Kalian lagi nyari barang apa? Tadi saya ngeliat benda bersinar di sebelah sana. Tadinya saya mau ngambil, tapi lihat tangan saya banyak barang. Cincin kah, Bu? Coba yuk kita lihat. Yang ini bukan, Dek. Coba lihat tuh. Lah iya, ini cincinnya. Makasih Kak. Disinilah seorang wanita sedang melangkah dengan sikap yang penuh anggun. Beliau adalah Dewi Tara dan kelembutan gerakannya benar-benar memukau. Bu Dewi Tara, Bu Dewi Tara, cincin Mama sudah ketemu karena kakak-kakak dan Mbok ini sudah membantu. Yang mulia, semua persiapan untuk acara doa sudah siap. Banyak keluarga yang sudah datang. Terima kasih atas bantuan kalian anak-anak muda. Di Sriwijaya juga kita saling membantu satu sama lain. Itu juga yang membuat kerajaan kita kuat. Saya datang dari desa ke desa untuk berjualan kain-kain dan rempah. Sriwijaya ini adalah tempat yang terbaik. Orang-orangnya juga ramah loh. Yang mulia, makanan untuk acara sudah siap. Mari kita makan dan doa bersama demi kemakmuran Sriwijaya. Kalian bertiga juga mari ikut makan bersama. Apa ini yang ada di atas kepala kita? Ini waktu apa? Itu tahu. Wah, dari kayu jadi batu nih. Candi-candinya gede banget. Kayak gunung kecil aja. Lihat di sana. Banyak orang yang sedang membangun sesuatu loh. Kayaknya mereka sedang bekerja sama dengan biasa. Ayo kita turun. Hati-hati ya. Jangan sampai ganggu pekerjaan mereka. Kira-kira misteri apa yang bakalan kita dapat di kerajaan ini? Kalian sudah bekerja dari pagi sampai sore, tapi apa yang kalian dapat? Hanya sedikit makanan dan tidak ada rasa hormat dari istana. Ayo kita berhenti bekerja dan tuntut hak kita. Tuh, Raja Samarutunggak hanya peduli kita membuat candi saja. Mereka tidak tahu capeknya kita. Dan saudara-saudara, kami membangun candi ini bukan hanya untuk kerajaan, tapi juga untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan juga kami membangun candi ini adalah doa untuk keselamatan keluarga kita dan kebaikan alam semesta. Cuma mau kosong doang, kita kelaparan. Sementara Anda tinggal nyaman di istana. Saudara-saudara sekalian, silakan duduk bersama dan bicarakan dengan tenang. Aku adalah Gunadarma yang dipercayai raja untuk menangani urusan rakyat. Aku tahu kalian ya keras untuk membangun candi dan mengelola sawah.
Tapi hasilnya belum bisa dibagi secara merata. Aku telah melakukan survei ke seluruh pelosok kerajaan selama 3 bulan terakhir. Dan ada beberapa masalah yang menyebabkan kesusahan kalian. Mulai dari sistem pembagian air irigasi yang belum merata, hingga cara pengumpulan hasil panen yang belum adil. Kita punya Sungai Bengawan Solo yang bisa kita manfaatkan untuk membuat saluran air irigasi baru. Aku juga telah merencanakan sistem hasil bagi antara kerajaan dengan rakyat. Jika hasil panen meningkat, maka bagian rakyat juga akan bertambah. Selain itu, untuk para pekerja candi, kita akan membangun pemukiman baru dengan rumah yang layak dan untuk menyekolahkan anak-anak kalian. Aku sendiri telah tumbuh dari kalangan rakyat dan pernah bekerja sebagai petani sebelum raja memilihku menjadi penasihatnya. Aku tahu betul kesusahan yang kalian alami. Untuk membuktikan bahwa aku tidak bohong, mari kita mulai membangun saluran irigasi besok pagi saja. Dan aku sendiri akan ikut bekerja bersama kalian. Dan aku melihat 3 anak muda yang sedang melihat kita. Mungkin kalian bisa membantu kita mengukur ke jalan saluran irigasi. Aku melihat mata kalian yang penuh rasa ingin tahu. Tentu saja Bu, kita kan suka banget menolong banyak orang. Kita juga bisa belajar cara membangun saluran irigasi dari kalian di sini. Di zaman kita juga ada loh sistem irigasi, tapi mungkin cara pembuatannya berbeda. Boleh nih kita coba kerjasama. Mereka menemukan batu yang bersinar, tapi bukan sembarang batu. Wah, batunya bersinar loh. Ada gambar sumber air di dalamnya kan? Bisa jadi ini sumber air yang dicari rakyat selama ini. Kalau ada airnya, sel kita bisa lebih subur. Ini adalah berkah dari Tuhan. Aku sudah mencari air tambahan ini selama hampir setahun, tapi juga belum menemukannya. Tarik itu gak sih? Mau kenal lagi nih. Kira-kira kali ini kita pergi ke kerajaan mana ya? Siap aja yuk. Semoga kita bisa bantu orang banyak dan pelajaran yang diajarkan berguna. Tanpa sengaja, mereka sampai ke kerajaan Kediri. Mereka terpana melihat deretan ukiran yang ada di sana. Dan mereka bertemu. Halo anak-anak muda. Aku lihat kalian sedang memahami ukiran pada sebuah benda pusaka ya? Iya. Apakah kalian benar-benar bisa memahami maknanya? Iya Bu, kita tidak tahu apa artinya. Kita baru saja datang dari Kerajaan Mataram kuno dan bertemu dengan Bu Bunda Dharma yang sangat bijak. Kalau begitu, mungkin kalian bisa membantu kita. Ini adalah peta kuno yang menunjukkan lokasi kebun rempah terbaik di seluruh Nusantara dan jalur perdagangan yang aman. Kita perlu menyelesaikannya agar rakyat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Tentu aja Bu, kita udah belajar dari Bu Bunda Dharma bahwa memelihara warisan nenek moyang itu penting banget. Tapi ya anak-anak, peta ini usianya lebih tua dari umur kalian semua. Jika tidak dirawat dengan baik, maka semua simbol dan tanda-tandanya akan hilang selamanya. Peta ini dibuat oleh leluhur kita untuk rakyat mencari kehidupan yang lebih baik. Mbak, bagaimana ya cara membaca peta ini? Kayaknya susah banget. Gambarnya kayak berbeda dari peta yang kita kenal. Peta ini menggunakan simbol-simbol alam sebagai penanda. Yang pertama, simbol pohon beringin yang menandakan ada mata air. Yang kedua, simbol batu menandakan ada jalur yang aman. Dan yang ketiga, simbol bunga melati yang menandakan perkebunan rempah-rempah yang berkualitas. Kita harus mengenali semua simbol-simbol itu agar menggunakannya dengan benar. Aku telah merasakan adanya kehidupan orang-orang yang membawa energi baik ke kerajaan kita. Ternyata adalah kalian 3 anak muda. Yang mulia, sedang membantu kita untuk memahami peta rempah Nusantara dan menemukan lokasi kebun baru yang belum pernah kita kunjungi. Dulu kita pernah mengatakan bahwa akan datang orang dari masa depan yang akan mengembangkan kebenaran kesejahteraan rakyat. Raja Jayabaya mengundang mereka untuk menyaksikan kegembiraan di pelabuhan kerajaan. Pelabuhan yang penuh semangat itu dihiasi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru daerah. Rakyat berkumpul dengan riang gembira.
menari dengan gerakan yang penuh makna, dan menyanyikan lagu-lagu tradisional sambil diiringi irama gamelan yang merdu. Semua ini untuk merayakan kedatangan kapal dagang baru yang membawa harapan kemakmuran. Semoga jalan kalian aman anak-anak. Ingat selalu bahwa warisan nenek moyang adalah panduan kita. Kalau kita bisa memahaminya dengan baik, kita juga akan bisa membangun masa depan yang lebih baik. Oh, udah waktunya nih kita pindah pelajaran lagi. Terima kasih ya semuanya atas pelajarannya. Kilatan cahaya yang membawa mereka sekarang berada di kerajaan Singasari. Pada masa awal berdirinya, kerajaan ini akan menjadi pusat kekuasaan yang besar di Jawa dan dikenal dengan keberanian pemimpinnya. Wah, bentuknya gede banget dan kokoh sekali. Kayaknya ini kerajaan yang paling kuat deh. Lihat sana, banyak orang yang berkumpul di situ. Kayak ada rapat penting aja. Kalian diam gak sih? Wanginya ada pala dan cengkeh loh. Kayaknya ini kerajaan yang paling banyak menghasilkan rempah-rempah deh. Ya kan? Kalian sudah melihat bukan bagaimana Tenggolam Hitung menyalahgunakan alat ukur perdagangan. Dia mengambil hasil bumi kita dengan harga yang tidak adil dan tidak peduli dengan kesusahan kita. Kita butuh sistem perdagangan yang benar-benar adil bagi semua rakyat. Kita harus bantu ya teman-teman. Kayaknya rakyat sini sedang kesusahan banget. Jangan terlalu tergesa-gesa. Kita harus memperbaiki sistemnya dengan cara yang bijak, bukan dengan cara kekerasan. Kita bisa membuat standar ukur rakyat yang jelas, agar rakyat tidak dirugikan. Maafkan aku, Dedes. Aku hanya terlalu marah melihat rakyat kesusahan. Tapi kamu benar, kekerasan bukanlah jalan yang terbaik. Kerajaan yang kuat bisa menyimpan banyak rempah. Rakyat yang bersatu masih bisa membangun negeri yang kuat. Kita harus membuat alat yang kuat agar hasil kerja kita tidak sia-sia. Kenapa kalian berkumpul di sini? Apakah kalian berniat mengganggu perdagangan kerajaan ini? Aku adalah orang yang mengatur semua aturan di sini. Kami tidak berniat untuk mengganggu yang mulia. Kita hanya ingin membuat sistem perdagangan yang lebih baik dan alat yang lebih baik untuk hasil panen kita. Kita juga mempunyai potensi rempah-rempah yang baik, tapi itu tidak akan berguna jika rakyat tetap menderita. Pak, itu alat ukur yang biasa digunain semua orang. Gak ada yang saling merugikan. Kenapa nggak alatnya itu aja? Kalau alat itu hasil perdagangan bisa kita bagi secara lebih adil. Iya Pak, kita semua datang dari masa depan loh. Kita sudah melihat banyak kerajaan yang kuat karena sistemnya adil. Sriwijaya kuat karena saya membantu. Mataram kuat karena kerjasama. Kediri kuat karena panduannya jelas. Dan Singasari bisa lebih kuat dari semua itu jika kalian bersatu. Yang mulia, mungkin kita bisa bekerja sama saja. Aku akan mengatur rakyat untuk mengolah kebun lebih baik. Dedes akan membuat aturan perdagangan yang jelas. Nyirongi akan mengajarkan rakyat yang adil. Dan anak-anak muda ini bisa membantu sistem yang lebih adil. Aku tidak menyangka ada orang yang mau membantu kerajaan ini dengan tulus. Baiklah, mari kita bekerja sama. Aku akan memperbaiki peraturan dan membangun tempat penyimpanan rempah yang lebih baik untuk rakyat. Semua orang langsung gembira. Nyi Ronggeng mulai mengajarkan rakyat membuat anyaman yang lebih baik, dan rakyat bekerja sama sambil menyanyi untuk merencanakan pembangunan kerajaan yang baru. Baik hati, kalian telah membawa perubahan yang cukup besar untuk kerajaan Singasari. Ingat ya, keadilan bukanlah tentang seseorang yang lebih kuat, melainkan tentang seseorang yang mendapat haknya dengan adil. Kita akan selalu ingat itu, Bu. Kita belajar bahwa setiap kerajaan mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menjadi lebih kuat. Tapi intinya tetap selalu bersama, saling cinta, dan membantu sama lain. Itu kita udah di gudang. Wah, iya.
kerajaan? Iya. Banyak di antara kita yang melihat sejarah hanya sebagai beban masa lalu, bahkan sampai menganggapnya membosankan. Guys, kalian tau gak sih? Ternyata belajar sejarah tuh beneran seru banget. Iya demi Allah seru banget. Seperti halnya Cece dan Yaya terhadap kerajaan Hindu-Buddha. Namun, seperti yang selalu diingatkan Lea, jangan pernah meremehkan apa yang kamu belum kenal. Karena terkadang kebenaran yang paling berharga bersembunyi di balik hal yang kita hindari. Ketika mereka kebetulan terlambat dan terpaksa membersihkan gudang, sebuah botol bersinar membawa mereka masuk ke dunia kerajaan Hindu-Buddha yang tak terbayangkan. Di sana, mereka belajar betapa kaya dan pentingnya peradaban itu bagi akar budaya kita. Ketika waktu habis dan mereka kembali ke gudang sekolah, hati Cece dan Yaya telah berubah. Mereka dengan penuh semangat membuat video sejarah. Sementara itu, Lea menyusun poster dengan penuh cinta. Sebab seperti yang kita pelajari bersama, sejarah bukanlah cerita yang harus kita lupakan, melainkan cermin yang mengarahkan kita menuju masa depan yang lebih baik. Tapi bohong. Oke. Atau nggak langsung ini? Pipi jalan, nanti Rehan sama Asya. Kamu di tengah. Tadi kan. Ya. Terus tengah. Ya. Asya kesinian. Wujud asli Dewi Tara. Oh my god. Kan Bu Dewi Tara cincin mama sudah ketemu karena kakak. Lah, ayo kita lihat. Kok gue ngajakin dia? Aku kesana aja kemana? 3. Heh, bocah-bocah. Sabar Rita, Iya ya. 1, 2, 3. itu beneran seru banget. Iya demi Allah seru banget. Jangan ketawa. Ya terus Iya, aslinya nih anak mur. Raisa. Apa sih? kenapa kalian berkumpul? Kenapa kalian berkumpul di sini? Apakah kalian berniat mengganggu? Ketombok kita. Ya, rame kan? Beleleng kau. Wujud asli autor, guys. Dulu kita punya mengadakan Ini kita udah di gudang. Iya. Kok iya dong? Gue baru selesai ngomong.